Satu TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syahru ramadhana syahrun mubarakan kutiba fihi siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Arifin, Kiai Haji Imam Ma'ruf, dan para kiai-kiai yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat taraweh Masjid Agung Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, berikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan rangkaian ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang dijaga oleh Allah. Kita termasuk hamba Allah yang nanti akan mendapatkan Lailatul Qadar, yang pada akhirnya kita diwisuda oleh Allah dengan derajat muttaqin. Pengurus takmir yang saya muliakan, ini sungguh saya juga tidak mengira malam hari ini ada di sini, karena Pak Wakil Rektor 3 ini yang mengatur saya, Kiai. Jadi kalau kemarin kami safari di Tulungagung, pondok-pondok pesantren yang juga mampir ke Masjid Agung, kemudian ke Kabupaten Blitar, dan pada malam hari ini berada di sini. Berarti Allah yang menunjukkan kami datang ke sini ini. Jam 5 pulang dari kerja langsung berangkat ke sini tadi. Ya bismillah, pikir-pikir besok juga sudah ditugasi oleh Ya Arifin untuk datang ke sini. Saya tadi bilang sama Pak WR3, ini gimana sampai menjadwal kok nggak tahu Pak Rektor kalau besok ada jadwal di masjid sini gitu. Ya sudah bismillah saja, enggak apa-apa. Niatnya adalah silaturahmi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada di hari ke berapa Bapak sekalian? Pinten Yai? 18. Kula mboten nate ngitung saya. Kiai mboten nate ngitung. Kita kemarin bisa jadi di sini menyelenggarakan peringatan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu kalau kita melihat di dalam surat Al-Qadar itu kan diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, tapi justru memperingati Nuzulul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Para ulama memang berbeda pendapat. Anzalnahu, hu itu adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Ini berarti komplit gitu.
Dari langit ketujuh kemudian diturunkan ke langit dunia lengkap. Tetapi turunnya kepada Rasulullah Muhammad SAW itu justru pada tanggal 17 Ramadan di dalam surat Al-Alaq itu. Nah, kenapa Al-Quran diturunkan kepada manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu, kita memahami dengan fitrah mukhallaqah. Setiap manusia lahir itu membawa potensi, membawa bekal. Apa bekalnya? Yaitu mengesahkan Tuhan. Bekalnya apa? Bahagia. Bekalnya apa? Bisa memberikan perlindungan pada orang lain, bisa mensejahterakan orang lain dan mensejahterakan dirinya sendiri, bisa bekerja sama satu sama lain, bisa membangun sebuah budaya, bisa membangun sebuah peradaban. Itu bekal-bekal potensi manusia ketika Allah menciptakan manusia itu. Maka ketika anak itu dilahirkan, kok jadi menangis itu kenapa? Sesungguhnya dia sudah dibekali fitrah yang begitu potensial, yang begitu berharga, yang begitu bagus. Nyuwun sewu, kadangkala orang menilai dia nangis karena sehat. Secara fisik dia sehat, tetapi menangisnya anak yang baru dilahirkan oleh ibunya itu adalah dia justru menangis apakah dia bisa mempertahankan fitrahnya itu atau tidak, bisa mempertahankan bekalnya itu atau tidak. Allah sudah memberikan bekal untuk mengesahkan Tuhan. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, sandarannya adalah Allah. Apakah dia nanti akan tetap lestari sandarannya Allah? Apakah dia tetap akan bisa bekerja sama satu sama lain? Apakah dia nanti akan bisa melindungi dirinya dan orang lain? Apakah dia nanti akan bisa mensejahterakan dirinya atau orang lain? Ini yang kemudian dia menangis ketika dia harus bergabung dengan dunia fana itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran yang disebut dengan fitrah munazzalah. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Universitas Islam Malang lahir atas inisiasi para kiai, ulama, dan akademisi yang berdiri pada tanggal 27 Maret 1981. Kepemimpinan Unisma diawali oleh Kiai Haji Usman Mansur, kemudian dilanjutkan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan, Profesor Dr. Haji Ahmad Sodiki, Dr. Insinyur Abdul Mukri Prabowo MAG SC, Profesor Dr. Haji Surahmat MSI, dan Profesor Dr. Haji Mashkuri MSI. Sebagai perguruan tinggi Islam di bawah naungan LP Ma'arif PBNU, Unisma kini telah tumbuh dan berkembang menjadi universitas unggul bertaraf internasional, berorientasi masa depan dalam ipteks dan budaya, untuk kemaslahatan umat yang berakhlakul karimah, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di usia 40 tahun ini, Unisma telah menorehkan berbagai prestasi. Unisma telah mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Jalinan kerjasama nasional dan internasional melahirkan berbagai program seperti pertukaran mahasiswa luar negeri, joint research dan seminar, serta summer program. Unisma telah memiliki 269 mahasiswa luar negeri dari 34 negara. Dalam kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Unisma masuk klaster utama dan berpeluang memanfaatkan dana 15 miliar setiap tahun. Unisma telah meraih sertifikat ISO 9001 tahun 2015 dan memiliki berbagai program peningkatan kualitas SDM, dosen dan karyawan. Fasilitas kampus semakin lengkap, lingkungan yang bersih, gedung yang megah, indah dan nyaman untuk belajar. Berbagai program penguatan karakter keislaman, keindonesiaan, serta program peningkatan kreativitas mahasiswa telah dilaksanakan dengan baik untuk menghantarkan mahasiswa berprestasi di kancah nasional dan internasional. Dukungan alumni yang terjalin dengan baik menjadi salah satu kunci keberhasilan Unisma menjadi kampus unggul. Sepuluh program studi telah terakreditasi A dan unggul dari BAN PT. Unisma juga memiliki lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi dari BNSP. Infrastruktur teknologi informasi Unisma telah berkembang pesat dengan didukung sistem informasi manajemen terpadu, penggunaan learning management system dalam pembelajaran daring yang terkoneksi ke Spada Dikti, serta pengelolaan publikasi secara online. Selamat ulang tahun ke-40 Universitas Islam Malang. Semoga Universitas Islam Malang semakin jaya. Teguhkan tekad kemajuan, Satukan langkah percepatan. kuatkan semangat inovasi, tingkatkan prestasi dan produktivitas. mewujudkan Unisma unggul dan berdaya saing. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma Dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Universitas Islam Malang lahir atas inisiasi para kiai, ulama, dan akademisi yang berdiri pada tanggal 27 Maret 1981. Kepemimpinan Unisma diawali oleh Kiai Haji Usman Mansur, kemudian dilanjutkan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan, Profesor Dr. Haji Ahmad Sodiki, Dr. Insinyur Abdul Mukri Prabowo MAG SC, Profesor Dr. Haji Surahmat MSI, dan Profesor Dr. Haji Mashkuri MSI. Sebagai perguruan tinggi Islam di bawah naungan LP Ma'arif PBNU, Unisma kini telah tumbuh dan berkembang menjadi universitas unggul bertaraf internasional, berorientasi masa depan dalam ipteks dan budaya.
untuk kemaslahatan umat yang berakhlakul karimah, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di usia 40 tahun ini, Unisma telah menorehkan berbagai prestasi. Unisma telah mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jalinan kerjasama nasional dan internasional melahirkan berbagai program seperti pertukaran mahasiswa luar negeri, joint research dan seminar, serta summer program. Unisma telah memiliki 269 mahasiswa luar negeri dari 34 negara. Dalam kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Unisma masuk klaster utama dan berpeluang memanfaatkan dana 15 miliar setiap tahun. Unisma telah meraih sertifikat ISO 9001 tahun 2015 dan memiliki berbagai program peningkatan kualitas SDM, dosen dan karyawan. Fasilitas kampus semakin lengkap, lingkungan yang bersih, gedung yang megah, indah dan nyaman untuk belajar. Berbagai program penguatan karakter keislaman, keindonesiaan, serta program peningkatan kreativitas mahasiswa telah dilaksanakan dengan baik untuk menghantarkan mahasiswa berprestasi di kancah nasional dan internasional. Dukungan alumni yang terjalin dengan baik menjadi salah satu kunci keberhasilan Unisma menjadi kampus unggul. Sepuluh program studi telah terakreditasi A dan unggul dari BAN PT. Unisma juga memiliki lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi dari BNSP. Infrastruktur teknologi informasi Unisma telah berkembang pesat dengan didukung sistem informasi manajemen terpadu, penggunaan learning management system dalam pembelajaran daring yang terkoneksi ke Spada Dikti, serta pengelolaan publikasi secara online. Selamat ulang tahun ke-40 Universitas Islam Malang. Semoga Universitas Islam Malang semakin jaya. Teguhkan tekad kemajuan, Satukan langkah percepatan. Kuatkan semangat inovasi, tingkatkan prestasi dan produktivitas. mewujudkan Unisma unggul dan berdaya saing. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul, berdaya saing, menuju World Class University. Unisma Dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Yaitu Al-Quran maupun Al-Hadis. Untuk apa? Membimbing manusia. Agar fitrahnya ini bisa terjaga dengan bagus. Fitrahnya ini akan bisa berkembang. Mengesahkan Tuhan tidak akan bisa berkembang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetapi kualitas keimanannya itu akan semakin meningkat. Tetapi yang terkait dengan hubungan sesama manusia,
dan hubungan manusia dengan alam sekitar ini dari hari ke hari diharapkan akan semakin bagus karena ada pembimbing yaitu Al-Quran maupun Al-Hadis. Maka Al-Quran ini diturunkan adalah untuk membenahi hati manusia, membenahi pola pikir manusia, membenahi sikap dan kepribadian manusia. Maka para ahli tasawuf dia mencoba untuk mendudukkan nilai-nilai ilahiyah ini sesungguhnya adalah sangat istimewa sekali. Misalnya, saya akan memandang orang yang sebaya dengan saya, kemudian saya menilai sungguh luar biasa dia memiliki sikap dan perilaku bisa jadi lebih baik daripada saya. Dia orang yang bisa membangun hubungan di antara sesama manusia dengan bagus. Dan insya Allah kepribadian mereka adalah seperti kepribadian yang ada di dalam Al-Quran. Dan pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ketika kita melihat terhadap orang yang ada di depan kita, bukan melihat dari sisi negatifnya, tetapi dari sisi positifnya. Damai mboten hidup, damai. Ketika kita melihat anak kecil itu masih belum banyak dosanya, masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat begitu menyenangkan, wajahnya berseri-seri, seakan-akan dia memang tidak punya dosa di hadapan sesama manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayatnya nanti. Sikap-sikap positif seperti ini terus berkembang. Bahkan ketika kita melihat orang bodoh sekalipun, kita berilmu, dia bodoh, tetapi pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlalu banyak dibanding dengan saya yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Maka dia nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya di alam kubur mereka tidak akan terlalu banyak dibanding dengan saya yang memiliki ilmu pengetahuan. Damai hidup ini. Begitu bucak kita melihat orang yang berilmu sekalipun, dia memiliki kedudukan yang tinggi, dia memiliki status sosial yang tinggi, dia dipelihara dengan ilmunya yang luar biasa, dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Tidak ada orang yang hasut di dunia ini karena apa? Dibimbing oleh Al-Quran. Begitu pula ketika kita melihat orang kafir sekalipun. Orang kafir tidak sama dengan kita. Bisa jadi mereka sekarang kafir, tapi ketika dia nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia betul-betul taubatan nasuha, dan dia kemudian mengesahkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa tahu yang akhirnya kita pun juga selalu introspeksi diri. Al-Quran selalu teduh di hati kita. Al-Quran selalu membimbing pada sikap dan perilaku kita. Al-Quran bahkan memberikan nuansa yang segar dalam hidup kita. Bahkan Al-Quran pun bisa memberikan sifat dan obat pada diri kita ketika kita itu merasa gundah ketika orang membaca Al-Quran. Betapa bahagia dan tenangnya kita pada saat membaca Al-Quran itu. Subhanallah, ini karena Al-Quran. Oleh karenanya kalau kita punya putra putri yang kemudian hafal Al-Quran, punya istri atau suami yang hafal Al-Quran, ini kata si Arifin ini, istrinya hafal Al-Quran, jadi beliau tenang sekali saya lihat hidupnya, bahagia sekali. Nopo malih mangku pesantren, nopo malih kathah santri ini pun, subhanallah, tenang sekali. Dan itu tidak bisa kemudian harus dibandingkan dengan kekayaan, karena kebahagiaan itu bersifat subjektif. Dan keberkahan hidup manusia itu tidak bisa kemudian hanya diukur dengan nilai rupiah, dengan harta benda, tetapi ziyadatul khair,
bertambahnya kebaikan, ziyadatus sa'adah, bertambahnya kebahagiaan, ziyadatun nikmah, bertambahnya kenikmatan hidup itu. Ya seperti kita inilah, kita bisa menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita bisa melaksanakan sholat taraweh, kita merasa alhamdulillah bahagia sekali. Gak bisa ditukar dengan rupiah seakan-akan begitu. Kalau kita cekap semanten ya, empun kata-kata, benjing tasik wonten malih soalnya. Lan juga nggak perlu lama-lama, kalau lama-lama justru membosankan. Cekap semanten antur kula, mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Kemudian kita dikasih kesehatan oleh Allah, kekuatan oleh Allah, COVID segera diangkat oleh Allah, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ngapunten ingkang kathah, ini semata-mata silaturahmi, tidak ada niat yang lain, semata-mata silaturahmi. Dan ini merasa senang saya dengan masjid yang sangat besar, mudah-mudahan masjid ini betul-betul semakin makmur dari waktu ke waktu. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.